Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengunjungi lahan perkebunan jagung manis milik Bapak Abel. Di mana pada lahan tersebut Sobat Tani adalah lahan yang sudah pernah dikelola dengan budidaya tanaman semangka dan tanaman melon. Jadi biasanya kita sebut lahan janda atau lahan bekas. Jadi pada lahan tersebut Sobat Tani yang luasnya sekitar 1 hektar ini ditanami semua dengan jagung manis, yaitu dengan populasi sekitar 16 bungkus atau 16 kemasan. Ini adalah jagung manis eksotik pertiwi. Nah, baik Sobat Tani, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari tanaman jagung manis ini, kita simak pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita simak Sobat Tani perkembangan dari jagung manis ini, karena di dalam lahan ini Sobat Tani sudah ditanami semua dengan jagung manis dengan varietas eksotik pertiwi. Dan total dari jagung manis yang ditanam ini Sobat Tani sebanyak 16 kemasan atau 16 bungkus, dan perkembangannya sudah seperti ini. Ini adalah umur jagung manis yang sudah memasuki 21 hari setelah tanam. Nah, kita lihat perkembangan Sobat Tani, semua bedengan yang ditanami semangka pada beberapa bulan yang lalu ini kembali diolah dan ditanami dengan tanaman sampingan atau memanfaatkan lahan yang sudah pernah ditanami. Jadi tujuannya Sobat Tani yaitu agar lahan ini tidak menganggur atau tidak ditumbuhi oleh gulma yang terlalu lama. Jadi harus kita langsung membasmi gulmanya dan langsung kita tanami dengan tanaman yang lain atau tanaman tumpang sari. Nah, di dalam lahan ini Sobat Tani sudah ada unsur hara yang bisa diserap oleh jagung manis ini, karena pada saat penanaman semangka dan jagung dan melon ini, dalam lahan ini sudah ada pupuk dasarnya. Jadi masih ada pupuk dasar yang bisa digunakan oleh tanaman jagung manis ini untuk pertumbuhan. Jadi dalam umur 21 hari ini pemupukannya baru dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu dengan sistem tabur dengan menggunakan pupuk urea. Jadi penaburannya Sobat Tani langsung pada setiap pokok tanaman ini, langsung ditabur pada setiap pokok tanamannya, jadi bisa langsung diserap oleh akar-akar tanaman. Nah, terutama karena di daerah ini Sobat Tani sering diguyur hujan, jadi pupuk urea ini cepat meresap ke dalam tanah. Nah, kita perhatikan juga Sobat Tani umur jagung manis yang masih berumur 3 hari setelah tanam, dan ini sudah mulai bertumbuh. Nah, yang ini pada lahan sebelah ini sudah bertumbuh juga, kita perhatikan. Nah, ini Sobat Tani kita perhatikan ini. Tanaman jagung manis ini sudah tumbuh dan sudah memasuki umur 3 hari setelah tanam. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, kita perhatikan juga Sobat Tani, ada budidaya jagung manis yang baru berumur 2 minggu atau 14 hari setelah tanam.
dan itu ada di lahan sebelah ini. Dan tadi dilakukan juga penyulaman. Nah, kita simak Sobat Tani bagaimana perkembangannya. Kita perhatikan Sobat Tani, umur jagung manis yang berumur 14 hari setelah tanam. Dan ini adalah satu hamparan dengan jagung manis yang sudah berumur 21 hari setelah tanam. Jadi ini dilakukan secara bertahap Sobat Tani. Dan ini ada 3 tahap di dalam lahan ini. Jadi tidak langsung ditanam bersamaan, tetapi dilakukan bertahap selang 1 minggu. Nah, ini perkembangannya Sobat Tani. Nah, ini pertumbuhannya sudah cukup bagus ini, karena di dalamnya ini Sobat Tani masih ada unsur-unsur hara atau pupuk dasar yang bisa digunakan untuk pertumbuhan jagung manis ini. Kalau di dalam lahan ini Sobat Tani yang baru berumur 14 hari setelah tanam, ini ada sekitar 6 bungkus Sobat Tani di dalam lahan ini, di dalam bedengan ini. Dan itu hari Sobat Tani sudah pernah ditanami dengan tanaman melon dan dilakukan tumpang sari lagi dengan tanaman jagung manis. Artinya memanfaatkan lahan ini agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi Sobat Tani semua, khususnya bagi masyarakat petani jagung dimanapun Anda berada. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.